Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menghitung metode Chi-square. Metode Chi-square ini adalah salah satu cara atau metode untuk menguji kecocokan distribusi probabilitas yang kita gunakan ketika kita menghitung debit banjir rancangan atau hujan rancangan dalam kasus ini, ya. Sebelum kita memulai, saya akan coba memberikan informasi dulu ke teman-teman terkait ini. Oke, jadi ini saya ambil dari SNI 2415 2016. Nah, teman-teman bisa googling atau kalau misal mau akses bisa melalui akses SNI, itu free online, kita bisa membaca gitu ya beberapa SNI yang sudah ada. Nah, yang menjadi acuan dalam uji Chi-square ini adalah mengacu pada SNI 2415 2016. Jadi kalau misal teman-teman masuk ke akses BSN gitu ya, di sebelah sini ada eh, alamat URL websitenya, kemudian debit banjir rancangan. Nah, ini ada 2415 2016. Nah, tapi kalau teman-teman belum pernah membuat akun di akses BSN atau SNI, nah teman-teman bisa membuat nanti gitu ya. Jadi register, kemudian login dan kemudian cari yang di sini gitu ya. Oke, singkat cerita saya sudah punya akunnya, kemudian saya ingin membuka gitu ya yang tadi. Nah, ini kan yang ini gitu ya. Kemudian kita bisa baca-baca. Oke. Nah, ini uji Chi-square, sorry. Yang ini besarkan ya. Ya, jadi uji Chi-square itu adalah untuk menguji kecocokan distribusi kita. Jadi ada dua uji, satu Chi-square, satu metodenya adalah Kolmogorov-Smirnov. Pada video selanjutnya saya akan coba membahas Kolmogorov-Smirnov ini insya Allah. Nah, biasanya di Indonesia atau di dunia akademis Indonesia beberapa distribusi yang dicoba atau sering dicoba untuk dihitung gitu ya adalah persentiga, log persentiga, kemudian gumbel, log normal sama normal gitu ya. Nah, sebenarnya ini adalah untuk menguji. Nah, jadi nanti secara garis besar kita menghitung, nah kemudian kita membandingkan antara ini namanya saya anggap aja X ya. X kritis yang terhitung, kemudian kita bandingkan dengan X kritis dari sebuah tabel gitu ya. Sorry, ini bukan X kritis, ini adalah X hitung, kemudian nanti kita akan bandingkan dengan X kritis gitu ya. Nah, ntar di sini apakah ada? Nah, kalau kritis untuk Kolmogorov ada, namun kalau yang untuk Chi-square saya sepertinya coba cari tapi tidak ada di sini. Nah, teman-teman bisa cari di beberapa referensi gitu ya di buku. Kalau di Perpus Poltek juga ada. Nama bukunya mungkin bisa dicari nanti, namanya Rekayasa Hidrologi karyanya Prof. Lili Montarsih, atau buku-buku yang lain gitu ya untuk melihat X kritisnya seperti apa. Oke, jadi seperti ini gitu ya. Nah, kemudian ada urutannya, teman-teman bisa baca sendiri gitu ya. Nah, yang paling penting di sini adalah ini gitu ya. Bandingkan X kuadrat hitungan dengan X kuadrat kritis. Bila X kuadrat hitungan kurang dari X kuadrat kritis, berarti metode distribusi yang diperiksa dapat diterima. Jadi dalam video tutorial ini kita akan menggunakan 4. Satu yaitu log persentiga, gumbel, normal, sama log normal gitu ya. Oke, kita lanjut masuk gitu ya. Nah, teman-teman silahkan membuat tabel seperti ini gitu ya. Jadi ada nomor, kemudian ada XI. Nah, XI ini kalau di kasus kita, karena kita mau menghitung debit banjir rancangan, maka kita gunakan curah hujan maksimum harian tahunan gitu ya. Nah, kalau kasus ini berarti saya punya satu
sampai 26 tahun. Jadi misal kalau teman-teman punya data hujan mulai dari data misal 2000 tahun 2000 misal, kemudian 2001, 2002, 2003, 2004 dan seterusnya sampai dengan misal ini ya, saya coba tarik ya. Misal berarti kan gini ya. Nah, gini ya, kalau teman-teman punya tahun 2000, yang diambil yang mana Pak? Yang diambil adalah satu data hujan yang paling besar di antara 365 hari kalender apabila di situ ada hujan, gitu ya. Oke, jadi singkat cerita saya sudah punya 115, 80, 109, dan seterusnya sampai 67. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita mengurutkan gitu ya XI-nya atau curah hujan maksimum harian tahunannya dari besar ke kecil gitu ya. Nah, caranya bagaimana Pak? Nah, supaya aman kita buka sheet kosong saja ya teman-teman supaya nanti tidak mengganggu yang lain. Misal contoh gini. Nah, kita copy saja, sorry, karena itu formula kita paste value. Nah, kemudian setelah itu kita sort, teman-teman, largest to smallest, gitu ya. Nah, pastikan sudah benar. Yang paling besar di kasus ini adalah 126 mm. Ini curah hujan maksimum, gitu ya. Oke, 126 mm, 120 dan seterusnya sampai yang terkecil adalah 63 mm. Oke, singkat cerita kalian sudah lakukan, kemudian kalian taruh di sini, copy paste as value. Oke, jadi yang dibuat adalah tabel nomor, kemudian XI, curah hujan maksimum harian tahunan, kemudian ini adalah tabel atau kolom untuk pengurutan dari besar ke kecil nilai curah hujan maksimum tahunan, gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah teman-teman silahkan menghitung jumlah kelas. Nanti teman-teman silahkan do exactly the same seperti yang saya laksanakan supaya tidak bingung. Jadi kemudian kita menghitung jumlah kelas. Nah, jumlah datanya atau N dari mana kok bisa 26 dalam kasus ini atau video tutorial ini. Nah, ini teman-teman karena saya punya data ini ya dari tahun pertama sampai tahun ke-26. Nah, teman-teman bisa menggunakan namanya rumus count gitu ya. Kemudian teman-teman drag gitu ya. Caranya kalau teman-teman belum tahu sama dengan count, kemudian kalian ini pilih gitu ya. Nah, 26. Oke, kemudian kita menghitung kelas distribusi ya teman-teman. Rumusnya sudah berdasarkan literatur 1 plus 3,3 log N. N adalah jumlah data, sehingga kalau saya mau menghitung, maka saya buat saja seperti ini, log 10 yang 26 gini atau ini. Oke, sama ya teman-teman. Ini saya coba menjelaskan secara detail. Nah, kemudian untuk kemudahan perhitungan atau pengklasifikasian kelas distribusi nantinya, maka teman-teman silahkan lakukanlah round up gitu ya. Tergantung datanya, kalau misal nanti datanya 5,1 misal ya, berarti di round down gitu ya. Nah, karena ini 5,6 sehingga kita round coba ya. Ini kemudian 0. Pakai apa itu? Oke, titik koma. Nah, bisa gini ya. Kalau round seperti ini rasanya lebih aman karena kita bisa round up atau round down. Artinya kita bisa membulatkannya ke atas atau ke bawah bergantung dari ketentuan yang ada di Excel. Jadi misal 5,6, nah kita bulatkan menjadi 6 gitu ya. Kalau 5,1 ya kita bulatkan turun berarti jadi 5. Itu jumlah kelasnya, teman-teman. Nah, kemudian tugas selanjutnya adalah teman-teman menghitung yang namanya derajat kebebasan dan juga X kuadrat gitu ya, CR-nya atau kritis. Nah, parameternya kenapa kok dua? Dua ini karena dalam kasus ini kita menggunakan dua parameter, yaitu dalam perhitungan ya. Ini kan artinya tidak berdasarkan log, nilai log gitu ya, tapi hanya berdasarkan ya sudah ini angkanya gitu ya. Jadi berdasarkan distribusi normal.
Nah, atau gumbel. Nah, kemudian berarti yang digunakan itu adalah pakai parameter average dan standard deviation. Coba kalau teman-teman masih ingat, kita refer ke video tutorial sebelumnya atau teman-teman bisa mengingatnya lagi. Nah, kalau misalnya untuk distribusi gumbel maupun normal, yang digunakan dalam perhitungan selanjutnya parameternya hanyalah ini adalah X rata, ini rata ya teman-teman, kemudian standar deviasi. Sehingga yang digunakan adalah dua parameter gitu ya. Sehingga kemudian kalian inputlah dua ini ke dalam kolom parameter atau P. Nah, kemudian menghitung derajat kebebasan, rumusnya adalah K min dalam kurung P plus 1. Nah, caranya adalah kan teman-teman sudah punya nilai K tuh. K-nya adalah ini, kemudian P-nya adalah ini plus 1 gitu ya. Nah, jumlahnya adalah 3 untuk derajat kebebasan. Nah, derajat kebebasan itu nanti untuk apa, Pak? Untuk menghitung X kuadrat CR atau nilai C kuadrat kritis. Nah, dari derajat kebebasan ini kalian lihatlah tabel ini gitu ya. Nah, tabel ini bisa kalian dapatkan dari sumber referensi atau kalau kalian bisa mampir ke perpus gitu ya atau di ini kalian bisa cari buku namanya ini gitu ya, Teknik Perhitungan Debit Rencana Bangunan Air Geraha Ilmu, penulisnya Imade Kamiana tahun 2001. Gitu ya. Oke, kemudian atau di referensi lain pun sebenarnya ada gitu, tidak harus di situ, tapi teman-teman bisa juga menggunakannya langsung dari handbook secara hardcovernya boleh gitu ya. Nah, ini saya dapat dari referensi yang ternyata saya sudah cek dan ternyata sama di beberapa referensi. Nah, ini menghubungkan antara derajat kepercayaan atau alfa dengan derajat kebebasan untuk mencari C kuadrat kritis gitu ya. Nah, caranya adalah kita ini ada di kolom sebelah kiri ada DK namanya derajat kebebasan. Ini jumlahnya 3 gitu ya, karena ini 3. Sehingga kita ambil 3, nah kemudian derajat kepercayaannya kita ambil berapa. Nah, ini tergantung dari kita teman-teman. Nah, misal kita yakin bahwa, misal nih contoh dalam kasus saya, 3, nah saya ambil derajat kepercayaannya adalah yang sini gitu ya, 5%. Artinya saya yakin bahwa keluar range dari sebuah distribusi, kurva distribusi gitu ya, atau satu sisi. Nah, ini 7,5 contoh. Ini kan saya ambil DK-nya 3 dan dasar. Nah, kemudian saya pakai yang ini 5%, itu berarti 7,815. Jadi dari kiri kalian tarik garis gitu ya. Kalau misal mau kita coba supaya lebih mudah. Nah, teman-teman cari seperti ini ya. Dari sini kemudian tarik ke sini oke ya. Nah, kemudian 0,05 terus tarik ke bawah 7,815. Kemudian itu kita tuliskan nilai XCR X2CR kuadrat adalah 7,815. Oke. Nah, kemudian kembali lagi tadi gitu ya, kita akan membandingkan antara nilai X kuadrat hitungan dengan X kuadrat kritis. Kita sudah punya X kuadrat kritis atau C kuadrat kritis, tinggal kita menghitung X kuadrat hitungan, teman-teman. Caranya bagaimana, Pak? Ini caranya. Jadi dalam kasus ini atau video tutorial ini kita punya 4 distribusi. Pertama gumbel, log normal, normal, dan log persen 3 ya teman-teman. Nah kemudian teman-teman lakukanlah seperti ini gitu ya. Jadi ini adalah luasan sebelah kiri gitu ya. Ini secara jadi ada sebuah data kemudian kita plot, nggak usah bingung. Nanti di next step mungkin atau di buku referensi kalian bisa lihat sendiri gitu ya. Waktunya nggak cukup kalau mau menjelaskan ini gitu ya. Luasan sebelah kiri dalam bentuk persen. Nah, ini caranya adalah berdasarkan jumlah kelasnya teman-teman. Jumlah kelasnya itu kan di sini 6 ya teman-teman, di sini 6. Nah, sehingga rumusnya adalah kita membuat sebuah range gitu ya, di mana dia bisa menjadi dibagi dari 6 gitu ya. 1 dibagi
38, 138 itu adalah jumlah kelas gitu ya, dikalikan dengan 100. Kemudian yang ini 2, ini 3, 4, 5 gitu ya. Nah, kalau misal jadi karena kenapa enggak 6 Pak? Karena setelah ini setelah 83,33 itu adalah 100%. Nah, itu kita enggak usah tulis gitu ya. Atau kalau misal kita bawa itu kan ada 0% Pak, iya, tapi tidak usah kita tulis gitu ya. Karena 0 sama 100 nanti malah bikin ininya tidak bisa dihitung atau ambigu gitu ya. Karena ini titik mulai dan titik akhir gitu ya. Kalau misal ada sebuah kurva gitu ya, 0 dan 100 nggak usah. Jadi kalau misal kelasnya 6 berarti luasan sebelah kirinya ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Selalu kelas dikurangi 1. Kalau misal ada 5 Pak, kelasnya seperti apa? Berarti nanti ininya ada 4 teman-teman gitu ya. 1 dibagi misal 5 dikali 100 gitu ya. Nah, PR atau probability rumusnya adalah 1 dikurangi dalam kurung luasan sebelah kiri gitu ya dibagi dengan 100 karena ini dalam bentuk persen. Oke, jadi kalau mau kita coba 1 minus dalam kurung 16,667 dibagi 100 gitu ya. Sorry, ini hasilnya 0,833. Nah, kemudian TR itu adalah kala ulang. Seperti yang sudah teman-teman ketahui bahwa TR rumusnya adalah 1 per P gitu ya. Jadi 1 per P, 1 per 0,833. Nah, kemudian YT rumusnya apa, Pak? Rumusnya, kalau kalian ingat-ingat lagi bahwa ini berkaitan dengan TR-nya. Rumusnya adalah minus len dalam kurung minus len. Nah, kemudian ada fungsi TR atau kala ulang dibagi dengan kala ulang gitu ya. Nah, ini kalau kalian supaya mudah nanti kalian screenshot saja, kemudian kalian coba isi gitu ya di sini, di formulanya. Oke. Nah, kemudian K itu adalah suatu koefisien yang mana melibatkan YN dan SN. Ini sudah kita bahas pada video sebelumnya, tapi ini adalah sebuah koefisien gitu ya. Nah, rumusnya adalah K AZ74 itu adalah YT min YN dibagi SN. Jadi kalau K itu rumusnya adalah YT min YN dikasih kurung ya supaya enggak salah dalam perhitungannya dibagi dengan SN. Gini ya rumusnya. Oke. Nah, kemudian X atau nilai yang akan kita tuju adalah ini gitu ya. G33 dan juga H34 itu adalah berkaitan dengan rata dan juga standard deviation. Oke. Jadi rumusnya adalah K. Nah, ini G33 kita refer ke sini. Nah, G33 itu adalah rata. Nah, kemudian H34 adalah standar deviasi. Jadi, kalau saya mau tuliskan note-nya adalah X sama dengan rata ditambah dengan K, kita sudah punya K, contohnya minus 1,024 dikalikan dengan standar deviasi gitu ya. Oke, kemudian dihitunglah seterusnya dan seterusnya gitu ya didapat untuk setiap kala ulang. Nah, kemudian kalian masukkanlah buatlah tabel persis seperti ini. Ada tabel kisaran kelas, kelasnya, kemudian tabel perhitungan chi-square, ada EJ dan OJ. EJ dan OJ gitu ya. Kalau OJ ini berarti kita hitung nih. Nah, itu refernya ke ini gitu ya. Kalau ini pakai I, OI, EI gitu ya. Nah, kalau ini berarti OJ itu sama dengan OI, EI sama dengan EI gitu ya, sama aja. Cuman beda lihat literatur saja gitu ya. Oke. Yang ini adalah kelas teori. EJ adalah jumlah nilai teoritis, kemudian kalau O adalah jumlah nilai pengamatan. Nah, caranya, tadi kan kita tahu bahwa kelasnya itu adalah 6 ya teman-teman, ini 6. Nah, kemudian teman-teman
Buatlah kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian ini awalnya pasti 0, isi saja 0. Nah, ini kisaran, jadi tabel kisaran. Nilai yang berada di kisaran 0 sampai dengan 78,683, begitu bacanya gitu ya. Nah, ini itu kalian linkkan ke sini saja gitu ya. Jadi ini adalah batas atasnya untuk yang X gitu ya. Nah, ini berarti pertama gini, kelas pertama cara bacanya kita mencari nilai yang berada di antara 0 sampai 78,683, teman-teman. Kemudian kelas kedua, batas atas dari kelas 1 merupakan batas bawah dari kelas yang selanjutnya. Nah, itu ya sama dengan yang kelas atasnya itu kembali lagi ke sini 86,856. Begitupun seterusnya gitu ya. Oke, sampai dia infinited gitu ya. Oke, kemudian EJ rumusnya adalah ini. Nih, HY35 itu adalah jumlah kelas. Sorry, jumlah data dibagi dengan kelas gitu ya. Jadi N bagi K gitu ya. Ini 35 ya. N bagi K. Jadi kalau saya boleh tulis caranya EJ sama dengan jumlah data dibagi dengan jumlah kelas. Oke. Dapatlah ini berarti tadi kan 26 dibagi 6. Nah, OJ adalah caranya kita menghitung secara manual mengelompokkan tuh. Nah, kan kita sudah punya nih angka dari angka 0 sampai 78,683 gitu ya. Untuk memudahkan, kita copy saja ini ya. Oke. Kita copy di sini supaya lebih mudah kita praktek langsung. Ya, jadi di sini kan ada. Nah, kita mencari yang 0 sampai 78,683 range nilainya segitu gitu ya dari data kita. Berarti kita secara manual aja. Ini kan 63 berada di antara 78. Nah, ini juga masih, ini juga masih. Nah, berarti ini yang masuk ke dalam kelas ini. Jadi kita tuliskan 4 karena ada jumlahnya 1, 2, 3, 4. Begitu seterusnya 78,683 sampai dengan 86,856. Jadi berarti kan 80 nih masuk di range itu. Kemudian yang paling atas berarti 84. Kasih tanda yang berbeda supaya teman-teman bisa mudah gitu ya. Jadi tulis saja 3 gitu ya. Saya coba hapus ya teman-teman nih, supaya lebih prakteknya lebih enak gitu ya. Kemudian yang berada di antara 86 sampai 94 yang mana? Nah, berarti kan yang ini ya teman-teman. Nih, kita beri warna yang berbeda supaya mudah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kita isi 7. Oke, kemudian selanjutnya ada 94,551 sampai dengan 103,509. Nah, berarti batas bawahnya 94, paling besar 103. Nah, itu kan cuma satu aja karena ini sudah 109 nggak masuk. Berarti kita tandain lagi cuma satu di range ini. Nah, kemudian batas bawahnya 103 sampai 116. Tuh banyak tuh. Sampai sini ya. Kita bedakan lagi. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6. Nah, selanjutnya sisanya berarti 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sudah. Nah, kemudian yang sebelah sini adalah rumusnya OJ min EJ dikuadratkan dibagi 2. Nah, supaya mudah kita coba ya. OJ minus EJ gitu ya dikuadratkan. Saya tutup kurung lagi supaya sistemnya membacanya mudah. Dibagi dengan EJ.
Oke, kemudian kalian drag saja. Nah, ini adalah sum, jadi penjumlahan sum dari ini, gitu ya. Nah, jadilah ini nilai X kuadrat hitungan. Nah, kalau kita kembali ke SNI tadi gitu ya, ini adalah X kuadrat hitungan yang mana ini akan dibandingkan dengan X kritis. Parameternya adalah kalau nilai hitungan kita lebih kecil daripada nilai X kuadrat kritis, maka ini dapat diterima gitu ya. Jadi secara gampangnya, secara sederhananya, untuk yang kelas Gumbel ini sudah dapat diterima ya teman-teman. Jadi 5,3585 itu lebih kecil daripada 7,815 gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk yang distribusi normal kita juga buat. Nah, luasan sebelah kiri ini kita kopas saja gitu ya karena ini sudah pasti sama dengan yang ini gitu ya. Yang ini ya sama. Karena tadi ada kelasnya ada 6, berarti jumlah ininya luasan sebelah kirinya kita buatnya range-nya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, PR-nya sama seperti tadi. Nah, kita copy aja dari sini gitu ya. Kemudian kita copy ke sini gitu ya. Nah, kemudian TR-nya juga sama teman-teman. Kita copy aja yang dari sini gitu ya. Oke, kita copy saja. Cash value. Nah, KT-nya ini agak berbeda teman-teman gitu ya. Karena KT ini nih saya sudah memberikan ini ya catatan. Kalau untuk mencari nilai KT atau suatu parameter atau biasanya G kalau di beberapa referensi gitu ya, dilihat dari nilai KT berdasarkan Gauss parameter atau reduksi Gauss. Nah, ini kita lihat gitu ya. Kita supaya mudah kita copy saja gitu ya ke saya sudah menyiapkan TR-nya ini ya. Nah, nih tabel reduksi nilai Gauss. Oke, saya enter aja. Sorry. Oke, tadi aja ya. Hmm. Nah, kan yang kita cari itu ini TR-nya ya atau periode ulang. 1,2, 1,5, 2, 3 sama 6. Nah, tinggal dicari aja teman-teman nih 1,2. Kan nggak ada tuh di sini teman-teman. Adanya minus 1,11 sama 1,25. Di mana nilai katanya sudah ada. Berarti kita harus apa? Interpolasi gitu ya. Caranya adalah kita punya angka, kita mau cari angka padanan 1,2, tapi yang hanya diketahui adalah 1,1, 1,11 dengan 1,25 gitu ya. Nah, kita sudah tahu bahwa kalau 1,11 nilai K-nya atau KT-nya adalah 1 minus 1,28. Kemudian yang 1,25 adalah minus 0,84 gitu ya. Nah, caranya adalah sama dengan forecast. Kemudian cari XY-nya karena 1,2. Oke, sorry. Ini berarti pakai titik 2 koma, kemudian ininya, dan titik 2 koma lagi. Nah, padanannya. Oke, hasilnya adalah 0,99714. Nah, ini dikopikan ke sini tadi. Sorry. Ke yang sini, gitu ya. Saya kopikan. Nah, jadilah 0,997. Untuk yang seterusnya, ini teman-teman bisa langsung lakukan yang sama gitu ya. Tapi kalau misalnya nih, coba 1,5, ada nggak ya di sini? 1,5 itu sudah ada, oh nggak ada, berarti harus dilakukan lagi. 1,5 berada di antara 1,43 dengan 1,67. Berarti di forecast lagi dan seterusnya gitu ya. Oke. Berarti sudah kita dapatkan singkat cerita. Nah, XT-nya itu sama teman-teman. Jadi ini adalah kalau normal berarti ini adalah XT gitu ya sama dengan rata ditambah dengan K. Iya.
Ya, ntar ya. Oke, jadi untuk nilai XT-nya kita sama dengan rata ditambah dengan KT gitu ya. Kemudian dikalikan dengan standar deviasi. Oke. Nah, jadilah ini gitu ya. Kemudian kalau ini kan G33 nanti kita bisa cek bahwa ini adalah rata AZ595 atau sales AZ95 adalah KT dan kemudian dikalikan dengan H34 gitu ya. Nah, jadi ini seperti ini tinggal kalian drag. Kemudian selanjutnya kita lakukan ini gitu ya. Tabel kisaran kelas sama seperti yang tadi, yang ini kita tinggal copy paste saja. Caranya sama, kelasnya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 sampai 0 sampai 79, 1, 7, 7 gitu ya. Yang ini gitu ya. Nah, kalau yang ini sama, ini kan batas atas, berarti ini batas atasnya. Batas atas kelas pertama menjadi batas bawah kelas kedua, gitu ya, dan seterusnya. 89, 97, 104, 11, dan seterusnya, gitu ya. Ini perhitungannya sama seperti yang tadi, kalian tinggal replikasi saja, gitu ya. Jadi, mana yang masuk di range 0 sampai 79,177 dan seterusnya. Kemudian kalian hitung X kuadratnya adalah ini gitu ya 6,769. Nah, kemudian untuk yang log normal ini caranya persis sama seperti yang di ini gitu ya, yang di normal gitu ya. Nah, cuman bedanya adalah dia menggunakan log. Nah, berarti tambahkan di sini tuh. Nah, S32 adalah log rata gitu ya. Kalau yang ini berarti log S XT sama dengan log dalam log rata ditambahkan dengan K dikalikan dengan standar deviasi dalam bentuk log gitu ya. Oke, bentar. Oke, kemudian untuk yang ini gitu ya, yang XT juga sama, berarti yang XT rumusnya adalah kita membalikkan ini dalam bentuknya log ya. Kemudian kalau mau membalik log, berarti tinggal sama dengan 10 pangkat ini gitu ya. Nah, 78, 6, 70 gitu ya, ke sini gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya ada tabel kisaran kelas. Kalian juga buat sama, 7867, 7867, yang ini juga, yang ini juga. Kemudian sampai dengan 114,819. Nah, ini sama seperti dari persis, nilai OJ, cara menghitung OJ juga sama, ini juga sama. Sehingga hasilnya terakhir ini gitu ya. Kita agak cepat dikit. Kemudian log person. Nah, ini juga sama persis saja sampai sini gitu ya. Nah, cuman bedanya adalah di KT-nya gitu ya. KT cara mencari nilai variabel ini adalah dilihat dari tabel faktor frekuensi KT gitu ya. Nah, ini cara mencarinya bagaimana, Pak? Cara mencarinya adalah teman-teman lihatlah di sini gitu ya. Tabel faktor frekuensi nilai KT untuk distribusi log person tipe 3 gitu ya. Kalian bisa merefer ke ini, bukunya ada di perpus, tapi kalau kalian mau cari referensi yang online-nya pun sama. Dan ini juga sama sebenarnya, hampir semua referensi pasti sama nilainya gitu ya. Nah, ini kalau misal kalian nemu di online juga boleh seperti ini. Nah, caranya seperti apa gitu ya. Nah, ini kan kalian sudah punya return period gitu ya, 2, 5, 10, 25, 50, 100 sama 200 gitu ya. Kita perhatikan ya. Oke. Nah, kemudian oke. Ini agak sedikit eh, kompleks sedikit gitu ya. Nah, kan kalian punya 1,2 ini untuk TR-nya atau kalau ulangnya 1,5 sampai 6 gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat 0 kok kita buat seperti ini ya karena nilai G, G atau S-nya, CS-nya kalian, itu kan berdasarkan perhitungan kalian sendiri tuh. Nah, kalau dalam video tutorial ini 0,48
3529. Yang mana CS ini itu kalian dapatkan dari perhitungan analisis frekuensi gitu ya. Yang di video sebelumnya saya sudah jelaskan. Nah, 0,48353 ini kalian kan nggak punya dinilai sini tuh. Coba kita lihat kolom G or CS itu kita nggak punya nilai 0,48. Nah, jadi minus 0, kan dia berada di antara minus 0,4 sampai dengan minus 0,5 gitu ya. Nah, kita cari di sini gitu ya. Nah, karena ada di range, nah kita lakukan lagi interpolasi atau forecast gitu ya. Tinggal kalian misal nih, saya contohin nih. Kalian ketik aja minus 0,4, minus 0,5 gitu ya. Nah, kemudian kalian ini gitu ya, karena saya sudah menghitung, nah ini tergantung dari nilai kalian gitu ya. Nah, sekarang nilai kalian itu kan tadi ya, kalau ulangnya tuh kan nggak pas gitu ya. Artinya berarti kalian yang harus pertama lakukan adalah kalian membuat gitu ya nilai CS 5, 10 berdasarkan ini ya. Ini sudah ada 5, 10, 25, 50, 100, 200. Tapi nilai ini untuk kala ulang ini kita belum punya. Kenapa? Karena CS kita tidak exactly berada di antara minus 0,4 dan minus 0,5. Sehingga kita harus membuatnya nih. 0,855 dapat dari mana Pak? Kita cari gitu ya. Dengan ini saya jelaskan shape saja 0,4 kita tarik ke yang 5. Berarti yang ini gitu ya. 0,85855 gitu ya. Kita ketik di sini, kemudian yang di bawahnya berarti yang di sini ya 0,856. Nah, kalau yang 10 berarti kan yang ini tuh. Kita tarik lagi 1,231, kemudian 1,216. Nah, seterusnya sampai kita dapatkan benar-benar berdasarkan data yang kita punya. Nah, pertanyaannya sekarang kan CS kita itu berbeda dengan CS yang ada di tabel ini, gitu ya, di kolom ini. Sehingga kita forecast saja teman-teman sekali lagi nih ya. Kita coba ya, forecast di sini sehingga minus 0,48 ini, kemudian yang ini, kemudian yang ini, gitu ya. Nah, gini teman-teman, lakukan selanjutnya gitu ya. Seperti ini juga nih forecast tuh. Kalau saya kasih tahu rumusnya forecast, forecast, dan forecast gitu ya. Oke, berarti kita sudah punya data CS untuk yang 5, 10, 20, 25, dan seterusnya. Itu ya, yang ini ya, yang merah ini ya, yang saya beri warna merah ini. Nah, tetapi ingat bahwa jumlah TR kita gitu ya, sorry, berarti kita sudah punya ini ya. Berarti saya hapus yang ini. Nah, TR kita atau kala ulang kita itu adalah 1,2 teman-teman. Nah, nih coba kita lihat ya. Log persennya itu ini gitu ya. Kita coba ini, kita copy saja teman-teman ke sini gitu ya. Ini saya coba copy paste di sini aja as value. Ini TR-nya gitu ya. Ini adalah periode ulang gitu ya. Nah, periode ulang. Nah, ini kan nggak ngepas ya, 1,2, kemudian 1,5, 2 gitu ya. Nah, sehingga kita harus forecast lagi teman-teman. Tadi kita memforecastnya berdasarkan CS gitu ya. CS-nya kita belum ketemu untuk nilai K-nya. Nah, sekarang kita memforecastnya berdasarkan kala ulang yang belum ketemu gitu ya. Jadi kalau boleh kita lakukan lagi forecast. Jadi misal ini nih, kita punya CS. Nah, ini kan ada 5. Nah, kalau dia kan 1,2, 1,5 gitu ya, itu kan di bawah, di antara di bawahnya 2 gitu ya. Nah, sehingga kalau di situ berarti kan dia nggak ada di antara gitu ya. Nah, kita bisa pakai semua ini ya teman-teman gitu ya. Jadi misal saya mau mencari 1,2 nilai KT, nah forecast-nya adalah gini teman-teman. Kita mau mencari 1,2 gitu ya. Forecast ini 1,2, kemudian ini, nah non yang ininya adalah yang ini teman-teman tuh, yang ini ya, kemudian ini, nah ininya yang mana, yang ini gitu ya. Das, dapatlah sekian gitu ya. Nah, cuman ingat
kalau misalnya kita melakukan ini cocok nggak kira-kira gitu ya? Karena kalau ini nilainya 1,1 nih, bahkan lebih besar dari yang 5. Nah, berarti kita nggak bisa pakai cara itu gitu ya. Karena ini nilai 1,2 di luar range kan, kalau yang paling kecil ini 2, 5 gitu ya. 1,2 sebelum sebelum 2 gitu ya. Berarti caranya adalah kita pakai yang ini gitu ya. Yang paling mendekati saja gitu ya dan terasa logis. Nah, ini kan logis ya. Kalau 1,2 tuh 0,58, kalau per 25 ini 0,855. Kalau yang 10 dia 1,21 gitu ya. Nah, kalau Pak gimana kalau 1,5? Ya udah kita forecast lagi sama dengan forecast. Berarti 1,5, kemudian kita cari datanya berdasarkan ini tadi sama gitu ya. Yang ini kemudian 5, 10 gitu. Oke, jadi 0,601991 dan seterusnya gitu ya. Kalau ada 6 ya berarti 6 berada di antara 5 sama 10, tinggal dihitung saja ya teman-teman gitu ya. Oke, itu singkat cerita, kemudian kita sudah dapat nih luar log normalnya. Nah, kemudian kita copy di sini teman-teman, di log normal ini ya. Oke. Nah, kemudian kalau yang ini gitu ya. Nah, ini log XT adalah rumusnya. Nah, S32 itu adalah log rata ditambah dengan AZ114 ini adalah KT. Itu ya, saya besarkan sedikit supaya terlihat. Oke, ini ya, KT dikalikan dengan standar deviasi. Ini S33 itu selnya gitu ya, menuju ke suatu sel. Ini adalah standar deviasi. Nah, XT-nya caranya mencari tinggal sama dengan 10 dipangkatkan ini gitu ya. Nah, kemudian setelah itu berarti kita punya batas nih masing-masing kelas. Tinggal sama lagi 0 sampai dengan 78 berarti ini gitu ya. 0,78 berarti ini dan seterusnya gitu ya sampai dengan mendapatkan ini. Nah, sorry. Kalau yang tadi sorry, itu yang sudah ya. Berarti yang log persen. Nah, log persennya tadi sudah dapat ini sama. Log XT juga sama teman-teman. Berarti ini adalah log rata dikalikan ditambah dengan KT dikalikan dengan standar deviasi. Yang ST juga sama, tinggal 10 pangkat log XT gitu ya. Nah, nih saya sudah melakukan forecast tuh di sini itu forecast. Oke, tuh forecast juga gitu ya. Oke, nah kemudian perhitungan selanjutnya sama teman-teman. Nilai 0 sampai 93, kan 93 tuh ini gitu ya. Terus kemudian 93 sampai 94. Ini juga dihitung lagi teman-teman gitu ya. Dihitung terus dapatnya X kuadrat. Tuh. Nah kemudian dihitunglah dibuat tabel rekapitulasi teman-teman. X2 CR atau kritis. Sorry ini berarti gini ya. Sorry ini X2 hitungan. Ya. Dan X2 X pangkat 2 kritis. Dibandingkan terhitungnya sekian, sekian. Nah, ternyata yang ditolak log persen 3 karena dia lebih besar daripada 7,815 ditolak gitu ya. Maka untuk yang ini gitu ya, karena untuk yang uji square yang paling kecil gitu ya, karena sorry, bentar. Ini yang terhitung ya. Nah, ini simpulannya kenapa segumpal ya? Nanti saya jelaskan. Jadi, kita melihat dua uji gitu ya, antara uji chi-square dan juga uji Smirnov-Kolmogorov. Nah, kalau dalam kasus ini log normal, normal sama gumbel itu sudah aman. Artinya secara uji salah satu uji chi-square itu sudah aman, sudah diterima. Tinggal kita melihat yang Smirnov-Kolmogorov, apakah tiga-tiganya ini distribusi ini juga diterima atau tidak. Nah, kesimpulan ini gitu ya didapat berdasarkan hasil dari dua uji distribusi atau probabilitas gitu ya. Satu uji chi-square dan juga dua uji Smirnov-Kolmogorov gitu ya. Nah, ini belum kita bisa simpulkan nih sebenarnya gitu ya. S kuadrat terkecil. Nah, berarti kalau yang ini bisa gumbel gitu ya karena kita lihat 5,385 lebih kecil daripada 7,815 dan ini yang paling kecil. Artinya semakin menjauhi dari nilai kritisnya maka semakin
Bagus. Tapi ini bukan kesimpulan akhir gitu ya, karena kita masih harus lihat di uji Smirnov-Kolmogorov gitu ya. Kurang lebih itu hari ini video tutorial dari saya, semoga bisa dipahami dan semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Apabila ada yang ditanyakan silahkan. Insya Allah saya coba upload ini di YouTube, nanti bisa kalian bisa lihat. Tapi kalau misal kalian nggak sempat, ya harusnya sempat dan sempatkan saja. Nah, nanti kalian bisa WA saya juga, juga oke sih nanti kalau misalnya ada yang nggak ngerti gitu ya. Atau butuh penjelasan tambahan, kita bisa bertemu secara langsung. Oke, begitu saja teman-teman. Sekali lagi semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau kurang sempurna dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.